maka kita jangan tertipu dengan penampilan lahiriah kita. Kita jangan tertipu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita jangan terpesona dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau kebaikan-kebaikan itu masih lebih banyak kita pampang dan kita pamerkan di hadapan manusia, dan masih sedikit di antaranya yang hanya kita sembunyikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min amalih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan-amalan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia berusaha untuk melakukan dan memiliki amalan-amalan rahasia itu. Karena itu sebagian ulama salaf diriwayatkan ada di antara mereka yang berpuasa sunnah selama 40 tahun lamanya dan istrinya sendiri tidak mengetahui kalau dia berpuasa sunnah. Ada di antara ulama salaf yang selama 20 tahun lamanya bangun menunaikan sholat malam setiap malamnya, dan istrinya sendiri tidak pernah tahu kalau dia menunaikan ibadah sholat malam. Bahkan lebih dari itu, ada seorang ulama salaf yang menderita buta selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dan tidak ada keluarganya yang mengetahui bahwa dia buta selama kurun waktu itu. Karena dia hanya ingin mengadukan semua musibahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sebagian kita yang sedikit-sedikit mendapatkan musibah, datang kepada manusia, datang mengetuk pintu manusia dan mengeluhkan uangnya kurang, masalahnya begini, dan seterusnya, dan lupa untuk mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pada diri kita masing-masing, apakah sudah ada amalan-amalan rahasia yang akan kita bawa pulang untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amalan-amalan rahasia yang nilainya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Amalan-amalan rahasia yang mungkin bagi kita sangat sederhana dan sangat kecil, tetapi nilainya karena dia rahasia, karena hanya Allah yang mengetahui, kecil di mata kita, tetapi dia menjadi sangat besar dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kemuliaan, salah satu keistimewaan orang-orang yang memiliki amalan-amalan rahasia, orang-orang yang memiliki hati yang tulus, yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengaruniakan husnul khatimah kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan kepada mereka sebuah penghujung kehidupan yang sangat indah. Dan pada penghujung kehidupan itulah kemudian baru Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, menyampaikan betapa hamba ini memiliki kebaikan, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnati wal jamaah, pernah mengatakan kepada para ahli bid'ah, kepada para orang-orang sesat, beliau mengatakan, mau'iduna yaumal janaiz, tunggulah nanti sampai pada saatnya kita semua menjadi jenazah, menjadi mayat yang akan diantar ke kuburannya. Kita lihat bagaimana perbedaan antara kami dengan kalian, wahai orang-orang yang sesat. Itulah sebabnya orang-orang saleh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dikisahkan pada saat meninggalnya tidak ada satupun penduduk kota Baghdad yang tidak keluar untuk mensolatkan jenazahnya. Bahkan musuh-musuhnya pada saat itu pun terpaksa harus keluar untuk menunaikan solat jenazah terhadap jenazah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan begitulah, dan kita semua, saya sangat yakin kita semua
mengharapkan husnul khatimah. Kita semua bermimpi, kita semua berobsesi untuk mendapatkan akhir kehidupan yang paling indah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini sisipkanlah amalan-amalan rahasia itu dalam catatan-catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan akhir kehidupan yang bahagia, akhir kehidupan yang indah, akhir kehidupan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul